Kembali lagi di podcast Kuliner Ramadan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Kota Palembang. Kali ini bersama saya Nadia Jovita. Di sini saya sudah ditemani dengan narasumber kita yang luar biasa, Ibu Rahmania SEMSI. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana Ibu? Puasanya lancar Ibu? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Baik. Jadi di podcast kita pada kali ini kita akan membahas tema konsumsi bijak di Hari Raya. Baik, langsung saja Ibu, apa makna dari Idul Fitri menurut Ibu dan kaitannya dengan konsumsi ini Ibu? Baik, terima kasih Nadia untuk pertanyaannya. Jadi Hari Raya Idul Fitri ini merupakan momen yang sangat dinantikan ya oleh umat Islam seluruh dunia, termasuk Indonesia. Jadi sebagai momen kita, momen penting untuk bersilaturahmi, beribadah. Nah, pada momen ini cenderung ya kita sebagai konsumen ya, kita masyarakat sebagai konsumen itu cenderung meningkatkan pengeluaran kita dalam berbagai aspek ya, dari makanan, minuman, sandang gitu ya. Jadi karena pada saat Lebaran ini momennya di mana ada THR cair gitu ya, ada yang anak-anak juga dapat THR gitu ya dari orang tua dan keluarga. Baik. Apa saja Ibu yang mempengaruhi konsumsi di Indonesia ini? Baik, terima kasih pertanyaannya Nadia. Jadi kalau ditinjau dari ilmu ekonomi ya, jadi kita mengenal teori perilaku konsumen ya, di mana teori itu menyatakan bahwa keputusan konsumen itu dalam membeli suatu produk itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, contohnya psikologi, faktor sosial, budaya, dan lingkungan. Jadi berdasarkan data dari Badan Statistik di kuartal keempat tahun lalu ya, apa saja yang mempengaruhi konsumen di Indonesia ya, yang tertinggi itu adalah makanan dan minuman ya, ada 28,01% ya. Kemudian konsumsi apa lagi, yang kedua adalah transportasi, kemudian disusul dengan pengeluaran perumahan seperti listrik, air, dan yang terakhir adalah kebutuhan sandang di sekitar 7%. Seperti itu Nadia. Oke, menurut Ibu nih Bu, dari beberapa faktor yang telah Ibu sebutkan tadi, mana faktor yang lebih dominan mempengaruhi konsumsi masyarakat? Jika kita kaitkan ya dengan teori tadi, ada faktor psikologi, sosial, budaya, dan lingkungan ya. Jadi budaya dan sosial itu sangat mempengaruhi sekali ya dengan perilaku konsumen. Di Indonesia itu makanan dan minuman itu memiliki nilai yang sangat penting dalam setiap momen ya, dalam budaya dan tradisi masyarakat kita. Bukan hanya pada saat momen Lebaran, Idul Fitri, momen seperti pernikahan dan kelahiran, itu makanan dan minuman itu juga adalah faktor yang tidak bisa dipisahkan ya. Jadi yang dominan itu adalah budaya ya. Kemudian oleh karena itu kita tidak heran kalau misalnya sektor makanan dan minuman itu menjadi sektor yang paling tinggi dari konsumsi masyarakat Indonesia ya. Selain budaya tadi yaitu makanan dan minuman, ada juga faktor sosial ya, di mana faktor sosial itu sangat mempengaruhi perilaku konsumen. Dalam budaya kita di Indonesia ini, kelompok sosial itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan kita. Sebagian besar masyarakat kita itu cenderung mengikuti tren yang sedang populer di lingkungan sosial mereka. Memang setiap tahunnya ya perilaku konsumen pada saat Lebaran itu akan berbeda-beda ya, tergantung kondisi sosial, ekonomi, politik yang ada di Indonesia. Tapi meskipun demikian, untuk peningkatan pengeluaran ini akan selalu ada ya selama musim Lebaran, telah menjadi tradisi di negara kita. Jadi tidak hanya sebagai momen untuk memenuhi kebutuhan konsumen, namun juga sebagai momen untuk meningkatkan pendapatan bagi produsen. Oleh karena itu, sebagai konsumen kita harus tetap bijak ya dalam membelanjakan uang pada saat musim Lebaran ini, agar kita tidak menjadi perilaku yang konsumtif yang tidak sehat. Oke, baik. Untuk pertanyaan terakhir nih,
boleh Bu dibagi tips untuk menerapkan konsumsi bijak di hari raya ini Bu? Jadi tips untuk kita berbelanja secara konsumsi secara bijak di hari raya ini, kita yang pertama kita harus jadilah smart spender. Jadi kita harus mengutamakan kebutuhan dulu ya daripada keinginan. Kita harus bertanya dulu kepada diri kita, apakah barang yang akan kita beli ini suatu kebutuhan atau hanya keinginan ya, keinginan yang bisa ditunda. Kemudian kita membuat daftar prioritas pengeluaran ya, mana kebutuhan wajib seperti membayar angsuran, membayar anak sekolah, kemudian kebutuhan sehari-hari ya, kita buat prioritas dulu yang mana yang harus kita keluarkan atau yang bisa kita tunda. Kemudian itu kita alokasikan proporsi antara kebutuhan wajib, kemudian dengan yang tersier. Selanjutnya kita memanfaatkan berbagai macam promo ya, promo. Baik kita berbelanja secara online ataupun secara langsung ya. Atau kalau misalnya secara online itu kita manfaatkan momen tangga cantik ya, atau gratis ongkir seperti itu ya Nadia. Selanjutnya apalagi untuk kita memangkas kebutuhan kita itu secara bijak kita mempertimbangkan pendapatan kita itu untuk investasi ya. Jadi kita cari investasi apa yang sesuai dengan kita dan resikonya kita pelajari dulu ya. Kemudian apalagi kita harus mempersiapkan dana darurat. Jadi untuk jaga-jaga kalau di suatu hari nanti kita membutuhkan untuk hal-hal yang terdesak. Dari dan tadi yang harus kita lakukan adalah review ya keuangan kita. Kalau misalnya dianggap masih relevan, itu kita teruskan yang kita lakukan di bulan-bulan lalu, atau misalnya kita bisa tidak melakukannya lagi apabila tidak sesuai gitu ya. Yang terakhir kita harus melakukan review keuangan kita ya. Kita anggap jadi kita harus melakukan review apabila dianggap itu masih relevan, kita lakukan kembali untuk di masa yang akan datang, atau kalau misalnya kita anggap itu tidak bermanfaat ya bisa kita angkas seperti itu ya. Baik Ibu. Nah sahabat kuliner, dengan konsumsi bijak ini kita dapat menghindari pemborosan, memperhatikan lingkungan, serta memprioritaskan kebutuhan yang benar-benar penting. Dengan demikian, konsumsi bijak di hari raya juga dapat membantu kita untuk lebih bersyukur dan merayakan perayaan dengan lebih bermakna. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Ibu telah berbagi materi mengenai konsumsi bijak di hari raya ini. Terima kasih juga kepada sahabat kuliner yang telah menonton sampai habis. Semoga tema kali ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Nadia Jovita dan Ibu Rahmadia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.